Selamat datang di Kultaku, Kupas Berita Seru. Hari ini bersama saya Safina Turaja dengan NIM 23401019 Prodi Ekonomi Syariah di mata kuliah Manajemen Strategi kelas A. Kita bahas kasus yang bikin geger dunia e-commerce. Kenapa sih JDID yang dikenal dengan janji, yaitu dijamin ori, tiba-tiba angkat kaki dan tutup semua operasionalnya di Indonesia? Ini bukan sekedar isu bisnis. Ini adalah kisah perang yang kalah di medan pertempuran digital. JDID masuk ke Indonesia dengan niat baik, yaitu menjadi platform yang menjual barang 100% asli. Ini adalah kekuatan mereka. Mereka mau jadi pelabuhan bagi konsumen yang takut barang palsu. Tapi, pasar Indonesia itu unik. Konsumen kita memang butuh kualitas, tapi di saat yang sama, mereka juga butuh harga murah. Nah, disinilah masalah inti muncul, yaitu JDID punya kekuatan atau keaslian, tapi mereka punya kelemahan fatal, kalah modal dan kalah pamor. Coba lihat, persaingan ganas, mereka harus melawan Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Ini bukan cuma persaingan, ini perang raksasa. Trafiknya rendah, JDID di peringkat 10, artinya warung mereka sepi pengunjung dibandingkan tetangga. Boros juga, karena sepi, mereka harus jor-joran promosi, biaya operasional mahal, terbukti dari PHK 30% karyawan yang menunjukkan kondisi keuangan yang sudah parah. Singkatnya, JDID kehabisan bensin di jalan tol yang sangat mahal. Mereka tidak bisa lagi bakar uang untuk promosi demi mengejar kompetitor yang lebih duluan mapan. JDID itu seperti warung yang boros dan sepi. Meskipun produk mereka terjamin asli, itu kekuatan mereka. Tapi mereka punya kelemahan fatal, yaitu kalah pamor. Jadi trafiknya mereka di peringkat 10, jauh di bawah Tokopedia dan Shopee. Akhirnya mereka harus PHK 30% karyawan. Kenapa sih? Ya karena biaya operasional mereka terlalu tinggi, tapi pendapatan sedikit, uang cepat habis. Nah, di luar rumah, mereka dikepung raksasa. Mereka harus lawan supermarket digital yang modalnya tak terbatas dan sering bakar uang. Belum lagi, investor global sekarang lagi pelit karena isu ekonomi sulit. Jadi di JDID tidak bisa lagi berharap ada om kaya, tanda kutip, yang terus menyuntikkan modal untuk menutupi kerugian. Persaingan terlalu ganas. Jadi, keputusan hengkang atau divestasi adalah strategi yang tepat dalam kondisi terdesak. Ini namanya stop loss. Daripada terus rugi tak terbatas di pasar yang tak mungkin dimenangkan, lebih baik kerugian dihentikan dan modal sisa diterselamatkan. Pelajarannya, di e-commerce Indonesia, original saja tidak cukup. Harga dan trafik adalah raja. Gimana menurut kalian? Langkah implementasi strategi penutupan. Langkah implementasi berfokus pada penutupan yang bertanggung jawab. Jadi JDID ini mengumumkan batas akhir penerimaan pesanan pada tanggal 15 Februari 2023 dan penutupan layanan pada tanggal 31 Maret 2023 secara transparan. Mereka juga menyelesaikan janji, memastikan semua pesanan, pengembalian dana atau refund, dan kewajiban kepada merchant diselesaikan. Dan menghormati karyawan, jadi menyelesaikan hak-hak karyawan dan memberikan pesangon yang terkena PHK. Dan mereka merapikan aset, melakukan likuidasi aset dan mengakhiri kontrak sewa operasional secara bertahap. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.